Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan suasana di sini masih putih nih, Pat. Karena sisa-sisa badai salju minggu lalu yang lumayan heboh juga ya, Pri ya. Iya. Di sini di beberapa tempat sampai setengah meter ya. Yang merepotkan banyak orang juga, listrik mati, sekolah-sekolah ditutup. Listrik di sini ternyata sama PLN-nya juga dengan PLN juga ya, biar pet juga ternyata. Nah, kalau suasana di Washington DC ini sekarang sedang dingin pemirsa, tentunya Anda tahu tidak demikian halnya dengan suasana di Timur Tengah ya, Pri ya. Yang sedang bergolak, awalnya di Tunisia, kemudian sekarang merambat ke Mesir, kemudian juga ke Yaman. Jadi seperti domino efek ya, efek domino dari gejolak politik di Tunisia ya. Iya. Dan yang menarik adalah bagaimana pemerintah mereka mensikapi gejolak atau revolusi ya dalam politik di Timur Tengah ini, Pak. Betul. Awalnya kan Presiden Obama cenderung apa ya, selama 2 tahun ini kan cenderung tidak mau banyak bicara atau lebih pragmatis lah ya, begitu. Tapi ternyata sekarang memberikan dukungan yang cukup nyata, betul. Benar sekali seperti Supri bilang, ada sedikit pergeseran ya dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Kita bandingkan saja misalnya dengan pada saat revolusi hijau Iran. Tahun lalu, itu pemerintah Amerika Serikat sama sekali bungkam. Benar. Tidak mau ikut campur, mengatakan bahwa itu harus dilihat sebagai gerakan murni dari dalam negeri Iran. Tapi sekarang di Mesir, Tunisia juga angkat bicara ya, Pri ya? Benar, Pak. Sepertinya Obama sekarang bergerak ke sisi idealis ya. Dulunya kan, sebelumnya kan lebih ke pragmatis ya. Betul. Dan kita tahu bahwa kubu antara dua sisi ini kan selalu realis dan idealis selalu mewarnai politik luar negeri Amerika. Jadi tergantung bagaimana menyeimbangkannya gitu kan. Ya, kalau dulu memang benar seperti kamu bilang pragmatis, karena ya Mesir ini kan merupakan sekutu kuat di Timur Tengah, baik dalam hal perang melawan terorisme maupun perdamaian Israel Palestina. Tapi sekarang kayaknya pemerintah Obama mau lebih menunjukkan sikapnya. President Mubarak addressed the Egyptian people tonight. He pledged a better democracy and greater economic opportunity. I just spoke to him after his speech, and I told him he has a responsibility to give meaning to those words, to take concrete steps and actions that deliver on that promise. Orang melihat bahwa Amerika kadang-kadang standar ganda gitu kan. Mereka mendukung pemerintahan-pemerintahan yang diktator, asalkan dengan catatan bahwa bisa menjamin kepentingan nasional Amerika, seperti di Mesir misalkan Hosni Mubarak gitu kan. Kalkulasi Amerika Serikat adalah siapapun pengganti Hosni Mubarak tidak akan mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Seperti halnya yang terjadi pada saat tahun 98 dengan Indonesia, Pri. Waktu itu kan pada akhirnya Menlu Madeleine Albright memberikan dukungannya juga terhadap gerakan reformasi Indonesia. Bagaimana dengan kekhawatiran sebagian orang bahwa kelompok Islam yang dikatakan sekarang misalkan fundamentalis seperti Muslim Brotherhood atau Ikhwanul Muslim itu akan mungkin bisa mendominasi pemerintahan di Mesir kira-kira ya? Sepertinya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat sekarang ini untuk mencegah kemungkinan seperti itu adalah semacam strategi ganda ya. Satu, mereka berbicara dengan para aktivis ya, para aktivis yang mendorong reformasi, tapi di lain pihak mereka juga berbicara dengan pemerintah Mesir untuk bagaimana caranya bisa memberikan hak-hak yang lebih banyak pada warga. Jadi kayak double semacam track gitu ya? Double track dan nggak mau sampai rugi. Gitu ya? Ada satu lagi faktor yang juga menjadi penggerak atau pendorong kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dalam hal ini kan karena pemerintah Obama sudah mengatakan menjunjung tinggi kebebasan berinternet, ya kan? Dan ternyata terbukti juga dalam gerakan demonstrasi massa yang menggulingkan pemerintahan di Tunisia misalkan, itu juga digerakkan oleh Facebook, Twitter. Dan pemerintahan Mesir juga sempat memblokir Twitter dan Facebook karena terlalu banyak mengajak demo. Dan sepertinya akan sia-sia karena dunia maya itu tidak susah untuk dibendung gitu ya. Ya, tapi berbagai demonstrasi di Timur Tengah ini, Pri, membuat saya nostalgia. Waktu itu di mana? Waktu itu Jakarta, di DPR ya? Saya sempat juga ke Trisakti, hampir kena lemparan batu. Oh, ya. Di Trisakti itu juga lemparan batu dan lemparan handphone banyak. Juga ya. Betul. Jadi memang banyak romantisme, kenangan-kenangan indah. Tapi mungkin yang lebih penting lagi pasca revolusinya ya, Pri ya? Karena banyak harapan-harapan yang muncul yang tinggi ketika revolusi terjadi, kemudian diikuti dengan kekecewaan. Karena juga mengelola situasi politik ekonomi pasca revolusi itu terbukti susah. Di Indonesia juga masih banyak. Sampai sekarang masih kita lanjutkan perjuangannya. Tunisia bahkan juga mulai, tapi juga sudah ada mulai kecemasan bagaimana setelah pasca Ben Ali yang 2 dekade pemerintah ini seperti apa nanti ya gitu. Now what ya, intinya now what. Dan kita doakan saja kepada warga di Timur Tengah agar bisa mencari jalan yang terbaik menuju demokrasi mudah-mudahan ya. Untuk sementara ini kami pamit dulu dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Kita ketemu lagi minggu depan.